Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Senang sekali hari ini Ibu bisa kembali mengisi kajian keputrian untuk hari ini. Apa kabar semuanya, muslimah-muslimah yang luar biasa? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan selalu kekuatan, ketabahan, keimanan dan keislaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini Ibu akan mengambil sebuah materi atau tema tentang mengatasi kegalauan hati. Oh, siapa yang suka galau? Ayo. Kita atasi ya, tips anti galau tanpa drama. Ya. Galau. Suka galau kalian? Galau itu apa sih? Galau itu ketika suasana hati tidak menyenangkan ya. Suasana hati gundah gulana, pararugu gitu ya. Ada cemas, khawatir, takut gitu ya. Kemudian bingung tentang entah langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal yang manusiawi ya, karena memang manusia itu hatinya kadang-kadang labil gitu ya. Dapat tekanan sedikit aja, bararingung harus kayak gimana mengatasinya. Nah, kita sebagai manusia memang sudah kodrat ya memiliki rasa kegelisahan itu. Tetapi jangan terlalu berlarut-larut dalam kegelisahan, jangan terlalu berlarut-larut dalam kegalauan. Karena kalau misalkan kita terlalu lama dalam kegalauan, berarti hidup kita stuck sampai di situ dong, tidak ada kemajuan dong. Nah, kita harus bangkit dari kegalauan itu supaya jangan terlalu didramatisir gitu ya. Setiap permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita harus bangkit ya. Nah, ada cara-cara yang bisa meminimalisir tingkat kegalauan kita dari level yang tinggi, mungkin bisa nanti turunnya levelnya sampai level yang paling rendah dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, caranya adalah sabar dan berzikir. Pada dasarnya galau itu kan merasa tidak tenang gitu kan ya, merasa tidak tentram hati, kegelisahan. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, dengan berzikir itu hati kita akan menjadi tenang ya, karena pikiran kita tidak lagi terfokus terhadap permasalahan kita ya, tetapi pikiran kita terfokus pada Sang Pencipta, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kegalauan melanda, coba deh sabar, tahan hati, tahan emosi, kemudian berzikir deh. Ingat sama Allah. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Ya, berzikir akan menenteramkan hati kita. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah dengan cara membaca Al-Quran. Karena pada dasarnya galau itu adalah penyakit ya, penyakit hati. Nah, kalau suatu penyakit berarti harus ada obat, berarti harus diobati. Nah, obat hati yang paling manjur adalah Al-Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu asyifa, artinya pengobat, mengobati hati yang sedang galau. Coba deh baca Al-Quran pelan-pelan, diresapi, apalagi sampai dimaknai gitu ya, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, banyak mendekatkan diri kepada Allah ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita mencari perlindungan, mencari
ketenangan hati dengan cara banyak mendekatkan diri kepada Allah, misalnya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya ketika kita pikiran kita, hati kita sudah agak jauh dari mengingat Allah, nah disitulah muncul tiba banyak kegelisahan, kegalauan, permasalahan. Kita kembalikan semuanya, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ketenangan, memohon perlindungan, meminta pegangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang biasa kita lakukan ya, ini agak sedikit diminimalisir. Jangan mengadu kepada manusia. Nah, biasa kita kalau lagi galau nih, nyari orang buat kita curhat, ya, nyari orang buat kita curhat ke sana, curhat ke sini, atau cari teman-teman apalagi yang merasa satu frekuensi gitu ya, satu jiwa, satu penanggungan. Nah, memang mungkin saja bisa sedikit meringankan angan-angan yang ada di hati dengan cara kita berbicara sana, berbicara sini, ngomongin tentang masalah kita, kegelisahan kita yang sedang kita hadapi. Tapi sebenarnya itu belum bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kalaupun kita harus atau pingin mencari teman atau mencari orang gitu ya, untuk menumpahkan segala kegalauan kita, kegelisahan kita, maka kita harus benar-benar mencari orang yang tepat ya. Jangan sampai ketika kita sudah curhat sana, curhat sini, malah menimbulkan masalah baru, malah terjadi miskonsepsi dari orang yang kita curhati, ada solusi yang kurang syar'i gitu ya, yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Itu akibatnya akan semakin buruk tentunya. Maka tidak ada tempat yang lebih baik selain Allah, tidak ada tempat mengadu yang lebih baik selain kita mengadu karena kepada Allah. Tumpahkan segala isi hati kita, tumpahkan segala angan-angan kita, curhatlah gitu ya. Curhatnya hanya kepada Allah. Di mana, kapan, dan di mana. Bagusnya ketika kita sholat. Nah, tumpahkan segala sesuatunya, tumpahkan di sana hanya kepada Allah. Nah, insya Allah nanti kita akan menemukan ketenangan dan akan menemukan solusi pada akhirnya. Ya, jadi ingat, kalau misalkan kita mau curhat ke sana, curhat ke sini, kita harus benar-benar memilih orang. Ya, memilih siapa nih orang yang benar-benar kita yakini bisa memberikan solusi atas kegalauan yang sedang kita alami gitu. Kita kan biasanya kalau misalkan lagi ada masalah ya pengen yang ngumpul sana, ngumpul sini, ngomong ke sana, ngomong ke sini. Mulai sekarang jangan ngomong ya, atau dibatasi lah ya orangnya yang tahu tentang masalah kita, karena kita tidak tahu apakah orang itu betul-betul memberi solusi ataukah malahan akan menambah permasalahan yang baru yang menambah tingkat kegalauan kita begitu. Kemudian selanjutnya sholat ya, sholat salah satu caranya apabila kita menemukan kebimbangan, menemukan persimpangan jalan. Kita mau ngambil jalan yang mana nih? Ada dua pilihan nih di depan kita, kanan atau kiri gitu kan ya, bingung keduanya. Akan ada apa nanti di depannya, konsekuensinya kita belum tahu, kita kebingungan. Kita sholat saja, sholat ya, memohon petunjuk pada Allah, sholat istikharah, ya Allah tunjukkan jalan yang memang terbaik untuk hamba ya. Jalan yang benar-benar Engkau tunjukkan,
jalan menurut Engkau yang terbaik ya Allah, tunjukkan kepada hamba gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak meminta petunjuk kepada Allah, kepada siapa lagi dong ya. Kita harus berpikir positif kepada Allah, positif thinking ya. Jangan banyak mengeluh, karena kalau misalkan hidup kita diisi dengan mengeluh, alah aduh sana sini, mau maju-maju, hidup kita tidak akan maju, terus saja hanya bergumul di situ dengan masalah. Kita harus bisa bangkit keluar dari masalah, memohon perlindungan kepada satu, yaitu kepada Allah, memohon petunjuk ya. Kemudian tadi berpikir positif ya. Selain itu juga sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif juga. Jangan ketika ada masalah malah kita jadi malas ngapa-ngapain, maunya rebahan aja, nangis aja, bingung aja sendiri. Itu malahan kita harus bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif ya, berkumpul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik kepada kita, bisa dengan mengikuti pengajian, seminar, webinar dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif diperbanyak ya. Kemudian terakhir adalah tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah ya. Karena kita terkadang kita kan segala sesuatu yang kita rencanakan yang menurut kita sudah matang, perencanaan yang menurut kita sudah oke, sudah baik, sudah sempurna, tetapi belum tentu itu baik di mata Allah, belum tentu. Jadi Allah itu tahu, maha tahu, lebih tahu mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi Allah menentukan jalan kita ya, walaupun terkadang mungkin pada awalnya kita tidak merasa bahwa itu adalah jalan yang terbaik ya, maka dari itu kita sering kecewa gitu kan. Padahal kita bisa ambil hikmah dari semua itu, dibalik kekecewaan, dibalik kegalauan itu, dibalik masalah yang kita hadapi itu tentu ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Jalan Allah adalah jalan yang terbaik untuk kita ya, karena Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupan kita di muka bumi. Itu soleha muslimah yang luar biasa, tips untuk mengatasi galau tanpa drama. Jadi jangan ada drama, jangan melo-melo ya. Kalau misalkan kita ada masalah, bangkit, harus kuat, dan satu, memohon kepada satu, yaitu kepada Allah, berpegang teguh kepada satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjauh dari Allah, selalu dekati Allah, maka hati kita nanti insya Allah akan merasa lebih tenang, lebih tentram, dan akan mendapatkan solusi yang terbaik berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mendapatkan petunjuk jalan dimanapun dan kapanpun ketika kita mendapatkan kegalauan hati, ketika kita mendapatkan kegelisahan hati ya. Insya Allah kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan selalu dekat dan memberikan selalu petunjuknya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam kajian materi berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita ya untuk bisa bersilaturahmi selalu. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.